Halo para sahabat Halo khotbah, semuanya. apa kabar? Semoga baik. Kembali kita bersama, saya Lina. Saya Salim. Kita akan masuk dalam edisi Minggu Prapaskah kedua untuk program Sermon Lecting ini. Nah, Sali, Hmm, bacanya apa ya untuk minggu ini? Bacaan kita terambil dari Kejadian pasal 15, ayat 1 sampai 12 dan ayat 17 hingga 18. Lalu ada Mazmur pasal 27 ayat 1 hingga 14. Dan kita akan membaca juga dari surat Filipi pasal 3 ayat 17 hingga 4 ayat 1 dan Injil menurut Lukas pasal 13 ayat 31 hingga 35. Iya, ini ayat-ayat yang menarik, ada yang bisa memang satu garis benang kita bisa ketemu benang merahnya, tapi juga nggak semuanya. Nah, semuanya Ya, betul. iya, Perlu dilihat kaitannya dengan lebih jeli nih, Kalina. betul. Karena itu kan memang pentingnya khotbah leksionari, kita nggak selalu bisa mengkhotbahkannya semuanya gitu. Kadang-kadang kita harus pilih satu atau dua teks aja sih. Ya, Betul. apa nih yang kita mau diskusikan itu dari ayat-ayat itu, Sal? Kalau aku mungkin mulai dari Kejadian pasal 15 Mm-mm, dulu ya. mm-mm, Kalau aku melihat Kejadian pasal 15 ini kan isinya adalah perjanjian Allah dengan Abraham ya. mm-mm, Kalau kita lihat teks ini ada percakapan yang dinamis antara Allah dengan Abraham. Dan yang menarik adalah Abraham digambarkan sebagai figur yang apa adanya. mm. Percakapan itu dimulai dengan Allah yang berinisiatif eh, datang kepada Abraham melalui penglihatan. Sapaan yang dia berikan adalah jangan takut. Nah, ini juga menarik ya. Kata Iya. jangan takut itu selalu muncul dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, selalu dipakai oleh Allah untuk membuka percakapannya dengan orang-orang yang diperkenannya. Lalu bukan hanya sekedar jangan takut, Allah melanjutkan dengan pengungkapan identitas dirinya. Dia katakan bahwa dia adalah perisai dari Abraham. Baru dilanjutkan dengan janji bahwa upahnya akan sangat besar. Ini menarik karena datang melalui penglihatan, kata jangan takut, frase jangan takut, lalu ada identitas, dan dilanjutkan dengan janji. Tapi Abraham justru merespon dengan keluhan. Bukannya dia tidak takut sepertinya ya, Mm-mm. tetapi berkeluh kesah soal tidak adanya keturunan dan akhirnya ini ada implementasi soal warisan kepada Eliezer. Dan yang aneh, kenapa Abraham menyalahkan Allah ya atas ketiadaan keturunan? Ini menarik bagi saya. Orang yang diperkenan oleh Tuhan mendapatkan salam jangan takut dan juga peneguhan di awal bahwa Allah adalah perisainya, bahkan janji, tapi respon manusiawinya adalah keluhan. Kayak- Kenapa kita selalu mengeluh ya, Kalina? Iya, kayaknya itu memang khas banget ya, begitu ciri manusia. Sebenarnya di antara banyak ketakutan hidup manusia gitu ya, kita cari siapa yang patut disalahkan untuk semua rasa takut gitu. Itu bagian dari kayak apa ya, hiding place kita kayaknya. Bahwa tempat tempat bersembunyi kita adalah kenapa harus gue gitu, kenapa enggak siapalah gitu. Itu rasanya entah ini dibilang natur manusia atau bukan gitu ya. Tapi itu menariknya sih memang. Jadi saya jadi ingat bahwa jangan-jangan memang ketika kita bicara soal iman, iman itu kan dinamis ya. Itu bicara jadi di antara ketakutan, kerapuhan gitu. Itu bagian dari iman yang kita nggak selalu bilang bahwa oh iman itu harus selalu tetap teguh, percaya teguh gitu. Tapi di tengah pertanyaan-pertanyaan, keraguan, ketakutan dan banyak hal begitu ya yang nanti kalau kita lihat eh, pemazmur juga itu juga antara dia sebenarnya takut tapi juga ingin mencoba berani, ada kecemasan, tapi juga ingin di balik itu ada keinginan untuk menyatakan bahwa ya nggak ada tempat lain bergantung selain Tuhan gitu.
itu rasanya memang bagian dari perjalanan iman gitu. Kalau buat buat saya sih dari kejadian ini banyak juga yang menarik sih. Misalnya aja ya, eee, pernah nggak sih kita mikir, kadang-kadang apa jawaban Tuhan itu untuk kecemasan, ketakutan, kekhawatiran gitu, apa yang dihadapi misalnya Abram, rada nggak nyambung sih. Ketika minta bagian yang pertama lah ini ya, kalau kita lihat, kalau menurut aku ada 2 bagian sih. Ya saya, ya bagian pertama itu terjadinya malam hari gitu kan, Mhm, ya kan? Malam hari, kan dia Abram tuh gimana, aku nggak punya keturunan dan lain-lain, eee, ya janjimu kayaknya seperti itu. Terus lihat deh apa yang Allah lakukan di ayat 5. mhm, Dia mengajak Abram keluar. Itu kan mhm, kayak nggak menjawab gitu loh, orang pertanyaannya adalah, "Apa sih?" Gitu, "Apa yang bisa, eee, aku pegang gitu dari apa yang kau janjikan?" Gitu kan, diajak keluar. Saya waktu membaca ayat ini jadi apa ya, ada menarik gitu, menariknya adalah memang ya benar-benar kadang-kadang masalah kita tuh utek-utek di situ. Kadang-kadang kita memang harus ditarik keluar untuk lihat janji mhm, Tuhan tuh bisa bisa terjadi pada cara yang berbeda gitu loh. Kan Abraham ditarik keluar suruh lihat bintang-bintang. Begitu banyaknya, begitu juga nanti keturunanmu gitu. mhm, Saya nggak tahu deh di dalam banyak kesempatan dan pengalaman juga kadang-kadang ketika kita berkutat sama masalah gitu, tapi begitu keluar dari hal-hal yang kita temuin di jalan gitu ya, di mhm, jalan hal-hal yang tak terduga dan lain-lain itu membuat kita, itu menggembirakan dan apa ya, terjadi healing juga gitu. Misalnya, saya ada seorang, penulis terkenal ya, dia itu mengalami penderitaan di Nazi ya, pada pada waktu, eee, Nazi memerintah waktu itu dia dia seorang Yahudi. Lalu apa yang membuat dia bisa bertahan kuat gitu ya, mhm, dia bilang hanya dengan melihat satu bunga yang muncul di depan matanya di tengah dia harus berjalan pergi, kerja paksa, itu menggembirakan. Bahwa di balik semua kematian yang dia lihat setiap hari, ya kan orang Yahudi masukin ke gas dan lain-lain, eee, ada kehidupan yang Tuhan tunjukkan gitu loh, dengan mhm, bunga itu. mhm, Atau ketika dia lihat ada seorang kakek tua yang sama-sama orang Yahudi yang disiksa. Lalu mereka butuh makan, lapar gitu, mhm, dan m si bapak tua itu memunguti remah-remah roti yang jatuh di tanah, mhm, lalu tiba-tiba ada seorang tentara yang menolong si bapak ini dan memberi makan buat dia. Ternyata di balik semua hal yang begitu mengecewakan gitu, masih ada kebaikan di situ. Jadi, mhm, saya membayangkan ini, wah kalau dikhotbahkan bisa juga nih dalam bahwa memang cara Tuhan menjawab kelihatannya nggak masuk akal gitu, nggak mhm, seperti yang kita harapkan. mhm, Tapi, dia bisa melakukan dengan cara yang tidak terbayangkan gitu ya. Itu itu sih yang pertama, terus yang kedua ketika janji tanah ya yang, mhm, eee, ini saya baca satu tafsiran yang sangat menarik sih, mhm, bicara tentang, eee, bagaimana perjanjian itu sebenarnya dibuat gitu loh. Kan kalau kita lihat di ayat berapa, ayat 8 ya, sampai 12, lalu terus 17 sampai 8, 18 ya. mhm, Itu, menariknya adalah, eee, buat saya sih
Misalnya aja Tuhan membuat perjanjian antara Abram dan dirinya, ya. Dan Abram kan disuruh mengambil seekor lembu betina, tiga, 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 gitu. Mhm. Ya, Kata tiga aja, angka tiga aja ini menarik, apalagi nanti kalau kita kaitkan dengan Injil kan, yang Yesus betul. bicara tentang bagaimana dia akan bekerja hari ini, besok, dan hari ketiga itu. Tapi yang buat saya menarik adalah tadi ya di ayat yang ke-17 sampai 18. Saya bilang salah satu penafsir ini menarik sekali bahwa jadi gambaran perjanjian itu kenapa gitu ya? Kenapa binatang itu kan dibelah gitu. Mhm. Penafsir ini mengatakan ini mau menggambarkan sebenarnya sebuah perjanjian. Binatang yang terbelah dua itu ingin diingatkan kepada dua pihak yang berjanji, jangan sampai perjanjian itu dibatalkan. Karena kalau enggak terjadi kematian gitu ya, penderitaan karena ya seperti binatang itu terbelah dua gitu. Dan Mhm. Allah juga mau mengatakan ini juga berlaku buat dia kalau dia tidak menepati janjinya. Mhm. Gitu. Jadi bahwa dia juga siap Begitu. untuk oke, terbelah gitu ya, menderita kalau dia tidak menepati janjinya gitu. Dan Mhm. karena itu di ayat 17 yaitu digambarkan si penafsir ini bilang bahwa rapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging. Itu jadi ingin menggambarkan bahwa Allah benar-benar bukan cuma manusia, kalau dia melanggar ya, dia juga punya konsekuensi itu. Jadi menarik banget sih ayat ini. Mau Kayak mengingatkan gagasan bahwa tentang perjanjian. benar, Allah memang bersedia untuk menanggung konsekuensi dari kalau dia tidak memegang janjinya. Dan ini mau membuktikan bahwa ya dia bukan Allah yang sembarangan gitu ya, yang betul-betul memegang janjinya dengan manusia sekalipun. Mhm. Mm-mm. Yang menarik juga dari pihak Allah menunjukkan keseriusan, dari pihak Abraham akhirnya dia merespons dengan iman, ya, maka Mhm. Tuhan juga memperhitungkan itu sebagai suatu Ya. kebenaran. Wah, ini juga menurut saya sebenarnya respons Abraham eh, sederhana, tetapi yang sederhana itu diperhitungkan oleh Allah gitu. Nggak Iya. perlu iman yang besar-besar dalam konteks ini, tapi iman percaya aja pada janji Tuhan Mm-mm. itu cukup bagi Tuhan, dan itu dihitung sebagai sebuah kebenaran. Kadang sebagai orang percaya kita mungkin melihat membandingkan diri kita gitu kali nah dengan orang lain. Lalu kita menganggap, aduh iman saya mah kecil, doa saya mungkin nggak nyampe pintu sorga ya, apalagi ke telinga Tuhan. Dan itu kalau bisa saya kalau mau pergumulan, ada pergumulan yang berat dan mau minta didoakan, saya minta tuh cari misalnya hamba-hamba Tuhan yang berkarunia. Mm-mm. Ya di satu pihak mungkin hal itu benar ya, tetapi ada kadang-kadang juga ada perasaan, saya kecil, iman saya mah bukan apa-apa di hadapan Tuhan gitu ya. Jadi bergantung pada iman orang lain. Padahal dari pengalaman Abraham, it's okay. Kita punya iman, kadar kita berbeda, tapi kita punya Allah yang mengasihi kita apa adanya. Gitu kan. Iya, Nah, betul. ini luar biasa. Kita dicintai oleh Allah apa adanya kok. Jadi kita tidak perlu takut, iman kita itu yang tahu kadarnya Tuhan, dan yang menghargai iman itu adalah Tuhan. Iya. Jadi So, sebenarnya ya iman yang sederhana ini iman yang ya apa adanya sebenarnya. Otentik otentik. otentisitas gitu ya. Mhm. Ini sesuatu yang sangat penting sih buat kita ya di zaman now ini. Oh, yang Betul. otentik itu sesuatu yang memang sangat berharga di antara begitu banyaknya kepalsuan di Betul. mana-mana. Dan ini sebenarnya kalau kita mau kaitkan atau hubungkan dengan Filipi juga kan bicara tentang otentisitas di sini, ya kan? Mhm. Kalau yang Paulus maksud dengan lihat keteladananku gitu ya, keteladanan mereka orang-orang yang memang menjadi saksi Injil. Ya, yang menarik adalah dia bicara tentang orang yang hidupnya tidak berseteru dengan salib Kristus.
Iya. Dan kalau kita lihat ayat yang ke-19, 20 gitu, 21, ini kan terutama ayat yang ke-19 sih, bahwa Paulus mau bilang siapa sih yang mereka yang menjadi seteru salib Kristus gitu ya. Yang dia bilang kesudahan mereka adalah kebinasaan, Tuhan mereka adalah perut mereka, kemuliaan mereka adalah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara duniawi. Nah ini ya, jadi menurut menurut saya sih, ini dia orang-orang yang seperti ini kan yang memang Paulus mau menekankan orang-orang yang memang hidupnya itu mengarahkan pada apa sih yang orang lihat tentang saya gitu. Ya. Apa yang orang nilai tentang saya karena itu saya mau mencapai itu gitu. Misalnya dikaitkan Tuhan mereka adalah perut mereka. Ini kan bicara tentang saya mau mendapatkan semuanya Kesenangan. gitu kan, kesenangan dan lain-lain gitu. Dan kemuliaan mereka adalah aib mereka. Ini eh, sesuatu yang apa sih yang orang apa sih popularitas apa sih yang saya ingin dapatkan gitu sehingga saya dianggap baik, dianggap mulia dan sebagainya gitu. Jadi kepalsuan itu gitu ya yang bermain di sini. Jadi orang-orang yang membiarkan dirinya hidup di dalam kepalsuan ya, menjadi hamba dari kepentingan diri, keinginan, popularitas dan sebagainya itu yang disebut dengan seteru salib. Betul. Dan akhirnya nggak otentik. Mm-mm, Baik di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan nggak otentik. betul. Nah, Mm-mm, ini berbeda sekali dengan Daud. Kalau Daud itu otentik di hadapan Tuhan. mm-mm, Semua dosanya yang buruk-buruknya dia nggak ada yang perlu dia tutup-tutupi karena mata Tuhan melihat, dia bilang ya. Dan mm-mm, itu kalau kita lihat misalnya Kak Dina, Mazmur 27, menariknya adalah Daud tidak mulai dengan pengakuan dosanya, tapi mm-mm. pengakuan tentang peran Allah dalam hidupnya. Iya. Gitu ya, ini orang yang tahu diri tentang kelemahannya, tetapi dia lebih menghargai Tuhan, dia mau taruh Tuhan di atas segalanya, bahkan apa ya, dari segala pergumulan hidupnya gitu. Ini agak sedikit berbeda dengan Abraham. Kalau Abraham Mm. begitu dengar suara Tuhan, responnya tembak langsung kasih keluhan. Kalau Daud enggak. Daud datang dalam dalam pengakuan tentang kasih Allah bahwa dia adalah terang dan keselamatan, karena itu Daud enggak perlu merasa takut. Tuhan adalah benteng hidupnya sehingga dia tidak perlu gemetar. Baru Daud masuk kepada persoalan atau realitas hidup yang saat ini sedang dia alami, yaitu diserang oleh penjahat yang dia sebut sebagai lawan dan musuh. Dengan bahasa metafora, Daud mengatakan mereka seperti memakan dagingnya. Wah, berarti ini bahasa metafora yang tajam ya. Artinya mereka menggerogoti kehidupannya dari segala segi. Uh, Lalu karena situasi yang berat ini, Daud memprediksi, tapi juga sekaligus mencoba menentukan respons apa yang harus dia ambil. Karena itu diawali dengan kata sekalipun tentara berkemah mengepungnya, aku tidak akan takut. Sekalipun timbul peperangan melawan diriku, aku akan tetap percaya. Jadi kita lihat bahwa itu dibingkai, pernyataan Daud itu dibingkai pengakuan kepada Allah, realitas kehidupan, baru dia membingkai itu dengan responsnya. Oh, berarti persoalan kita mestinya didudukkan pada posisi yang setepat-tepatnya. Jangan di atas sehingga kita merasa takut, tapi jangan juga di bawah sehingga kita merasa enteng aja, gampang, ringan, pasti akan selesai gitu. Tapi dudukan itu secara proporsional. Uh, Iman kita perlu bermain di sini kayaknya Kalina, Iya, iya ya. menurut saya juga apa ya? Pemasmur ini main cantik sih sebenarnya. Main cantik. Main cantik, termasuk juga ya ini sekali lagi ini dinamikanya apa ya sebuah iman dalam diri manusia ya yang punya range yang sangat luas gitu. Kenapa saya bilang main cantik? Kalau kita lihat ada ini kan ada beberapa bagian juga ya pengakuan pengakuan iman bahwa Allah itu penolongnya,
tempat betul. berlindungnya, dan lain-lain. Tapi sebenarnya di antara kata-kata itu, dia menyelipkan sebenarnya, tempat perlindungan, aku tidak takut, itu kan seperti kelihatannya orang yang lagi berani, tapi nggak juga. Ketika dia Mhm. bilang, "Musuh-musuhku," yaitu seperti memakan, ya, aku berhadapan dengan yang memakan dagingku, aku tidak takut. Ini kan mau bilang, sebenarnya takut Tuhan Banyak gitu. takut, betul, Heeh makanya banyak permintaan sama heeh. Tuhan. Tuhan oke, seolah mau apa ya, "Tuhan, aku memuliakan-Mu, tapi lihat nih, aku ada dalam bahaya Mhm. ini." Ya, maka itu tadi saya bilang dia cantik banget mainnya gitu. Menunjukkan pengakuan bahwa engkau tempat berlindung, tapi juga, "Hei Tuhan, ini, ayo lihat, aku ada dalam bahaya." Lalu kemudian bagian berikutnya baru dia mengajukan, apa ya, plea gitu ya, permohonan, Ya. bahwa, "Lihatlah, engkau suruh aku cari wajah-Mu, aku cari," dan lain-lain gitu. Sampai diakhiri juga oleh pengakuan lagi. Jadi sebenarnya, mmm pemazmur nggak dalam iman yang lagi kuat-kuatnya juga, Mhm. enggak. Seorang yang memang rapuh gitu dan membutuhkan Tuhan. Ini ini yang tadi kita bilang, yang saya bilang ini dinamika hidup beriman gitu, bahwa iman itu nggak selalu kita harus selalu bisa merespon segala keadaan itu dengan, "Oke, kuat, siap," gitu. Enggak. Mhm. Dalam segala suasana, situasi gitu, bahkan di dalam kita titik terendah kita pun gitu ya, yang penting adalah sebenarnya jujurlah, seperti pemazmur sebenarnya sekalipun dia main cantik, tapi dia jujur gitu, apa adanya. Dia minta Tuhan supaya dia nggak masuk dalam orang-orang yang, apa ya, yang melakukan tipu muslihat, dusta gitu. Mhm. Enggak. Dia memilih, dia aman, nyaman di rumah Tuhan yang memberikan ruang kepada dia untuk menjadi dirinya sendiri, Betul. apa adanya, gitu. Karena itu kenapa dia minta supaya Tuhan menolong dia, supaya dia nggak masuk di dalam hidup yang penuh dengan tipuan, gitu ya. Mhm. Bahwa kalau memang dia lemah, kalau dia membutuhkan pertolongan, kalau dia sedang rapuh, Mhm. apa adanya lah. Mhm. Kalau berdoa sama Tuhan tuh ya apa adanya. Kalau Mhm, aku membaca memang 14 ayat ini apa ya, Daud sebentar berbicara soal pengakuan. Habis itu soal kondisi hidup. Habis mhm, itu permintaan. mhm, Habis itu dia kasih lagi argumen soal komitmen kepada Tuhan. Tuhan, aku akan mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Tuhan, aku akan bernyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Habis itu dia kasih seruan lagi kepada Tuhan. Tuhan, dengarlah seruan saya. Kasihani saya Tuhan. Jawab doa saya Tuhan. Jangan sembunyikan wajahmu kepadaku. Jangan menolak saya Tuhan dengan murka. Jangan membuang apalagi meninggalkan saya Tuhan. Itu seruannya. Baru dia tutup lagi dengan keyakinan bahwa sekalipun ayah dan ibunya meninggalkan dia, tapi Tuhan akan menyambutnya. Ini kan kayak orang yang ada dalam pergumulan berat, sehingga doanya kadang-kadang ke sana, ke betul, sana, iya. nggak runut gitu, nggak Mhm runut. mhm. Tetapi toh itu bagian dari ekspresi imannya bahwa ya kadang inilah hidup kita, Iya persoalan, komitmen, permintaan itu datang terus ada dalam relasi kita yang dinamis dengan Tuhan kan. iya, Dan Tuhan nggak betul. berkeluh kesah ya. Kalau Mhm. kita menghadapi persoalan yang berat, lalu doa kita mungkin permohonan terus, gitu ya. Mungkin kita perlu belajar dari Daud. Iya Jangan terus-terusan permohonan, kasih juga komitmen, kasih juga iya. pengakuan, gitu kan. Tapi memang itu Nanti. ya itu tadi yang saya bilang, itu dinamika iman yang kita nggak bisa bilang bahwa, "Oh harusnya seperti ini, harusnya seperti itu," enggak gitu. Dalam kondisi ini kan dia dalam kondisi depresi sebenarnya, Tertekan. heeh. Jadi ya itu tadi, otentisitas itu terlihat ketika di tengah kekacauan itu kita bisa ini kan ketika kacau itu kita, dalam hidup beriman ya, kita kadang harus berhadapan dengan apa yang kita percayai, kita pegang selama ini, tapi lihat kenyataannya nggak seperti itu, gitu kan.
Mhm. tapi juga lihat ada, aduh sebenarnya masih tetap berharap keadaan lebih baik, tapi juga kemudian lihat lagi kayaknya aduh hopeless banget gitu. Mhm. Itu kan memang kelihatannya kacau, tapi menurut menurut saya sih itu sebuah iman yang otentik gitu. Ya, Bahwa di antara apa yang saya percayai selama ini, berhadapan dengan kenyataan, ya, mhm. terus juga berhadapan dengan situasi yang ada, antara percaya, antara nggak percaya, itu muncul gitu sebuah dinamika yang luar biasa. Saya jadi ingat ada buku, Mike Yaconelli yang judulnya menarik, Messy Spirituality gitu kan. Dia ini memang beriman itu messy gitu loh, berantakan, heeh, eee, Fungsi. betul, kita nggak bisa mengukurnya dengan kita harus kelihatan, enggak, Mhm. baik, kuat, dan sebagainya, enggak. Kadang seperti itu. Ya, Heeh, betul. iya, Dan ini menjadi pesan yang kuat ya bagi kita dari Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai 14. Ketika kita ada dalam keadaan yang kacau, hidup kita penuh dengan tekanan, jangan lari dari itu. mhm, Lebih baik kita nangis-nangisan di kaki Tuhan ketimbang kuat-kuatan tapi mengandalkan mhm, diri sendiri gitu. iya, Menurut aku sih Daud punya ya, mungkin dia punya tentara yang banyak, dia punya pahlawan-pahlawan yang bisa diandalkan, tapi dia memilih untuk jatuh di kaki Tuhan, minta pertolongan sama Tuhan, dan tetap yakin bahwa mungkin saat ini keadaan belum belum pulih nih. Kan sesuatu mhm, yang eh, belum terjadi gitu kan. Karena iya, itu dia mhm, berseru kepada Tuhan supaya pertolongan Tuhan itu nyata dalam hidupnya. iya, Yang kita lihat di sini ajakan Daud pada dirinya sendiri ayat terakhir. Entahkah ini ajakan Daud kepada orang yang mendengar lagunya, tapi kalau aku melihat ini ajakan Daud kepada dirinya sendiri. Ada mhm, 2 kali dia katakan, nantikanlah Tuhan, nantikanlah Tuhan. Kadang kita perlu ngomong begitu kali ya sama diri kita. Kalau mhm, kita lagi ada dalam kesusahan, kita pertama harus mengatakan sama diri kita, nantikanlah Tuhan. iya, Sabar menanti pertolongan Tuhan. Jangan buru-buru mengatakan Tuhan gak baik. Jangan buru-buru mengatakan Tuhan jauh, Tuhan benci sama kita. mhm, Mungkin kita yang kurang sabar kalau konsepnya Daud di sini. Mungkin benar, belum belum apa eee, cara kerja Tuhan nggak sesuai sama apa yang kita harapkan sehingga kita kecewa, terlalu cepat kecewa. Kira-kira iya, gimana? iya. Iya, di satu sisi memang, itu bisa kita lihat, tapi, nantikanlah Tuhan ini juga mengingatkan saya ada istilah ya dalam bahasa Inggris yang disebut Mhm. hope against hope. Oh, Jadi again. iya, Oh. Mhm. hopes against hope. Jadi artinya sebenarnya mau dibilang bahwa hope hope yang pertama adalah kita lihat bahwa ya kita akan bisa melewati itu harapan harus kita punya gitu ya. Mhm. Cuma memang pada saat kita menjalaninya sekarang ini, Mhm. yang bisa membuat kita berjalan terus adalah untuk melihat bahwa kita pasti gitu loh, pasti akan bisa pada titik di mana kita melewatinya gitu. Karena itu ada istilah yang menarik, hope against hope gitu ya. Jadi kayak kelihatannya nggak ada harapan, tapi kita percaya bahwa kita bisa melewatinya gitu. Jadi kata nantikanlah Tuhan ini semacam sebuah pengharapan sebenarnya, bagian dari iman yang berharap bahwa lihat di depan di sana gitu. Ini Mhm. mengingatkan apa yang Ibrani 11 ayat 1 katakan ya. Iman adalah sesuatu yang ya Nah, mhm, tidak betul. bisa kita lihat gitu Nah, kan. Heeh, tapi itu akan terjadi betul. gitu. Dan mungkin itu sebabnya ada kata lanjutannya Mhm. dalam Mazmur 27 ayat 14, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ini Iya, ini dibutuhkan. Jadi kita harus menguat-kuatkan hati kita. mhm, Kita iya. yang harus menguat-kuatkan. Benar. Nah, sekarang gimana nih dengan teks dari Injil? Wah, Injil ini kalau menurut aku ini kan isinya tentang peringatan beberapa orang Farisi kepada Tuhan Yesus supaya dia pergi meninggalkan Yerusalem Mhm, karena Herodes hendak membunuhnya. Aku mhm, masih tanda tanya apakah orang Farisi ini memberitahukan hal tersebut supaya kan memang mereka eh, punya apa ya, eh, pikiran yang positif tentang Yesus gitu, mhm, sehingga
Mereka nggak mau Yesus dicederai oleh Herodes. Mm-mm. Ataukah sebaliknya, mereka justru komplotan sebenarnya sama Herodes gitu ya. Atau mereka punya kepentingan lain. Ah, Yesus pergi deh dari Yerusalem, soalnya dia terlalu tenar nih di antara orang banyak. Popularitas kita bisa turun nih gara-gara Yesus hadir di sini gitu ya. Jadi yang mana gitu ya, Iya. yang Memang benar yang mana? memang teks ini rada membingungkan sih. Ada beberapa hal yang membingungkan, itu salah satunya ya orang Farisi. Iya, ada yang menafsirkan bahwa oh ini ada orang-orang Farisi yang memang pernah berjumpa dengan Yesus dan mengalami perubahan ya. Misalnya aja Sakeus dan lain-lain. Ya Sakeus memang pemungut cukai, tapi istilahnya mereka orang-orang Yahudi yang berjumpa dengan Yesus gitu ya. Nikodemus misalnya seperti itu. Jadi ada penafsir yang mengatakan bahwa ini beberapa orang Farisi yang pernah mengalami perjumpaan dengan Yesus dan terjadi perubahan gitu. Tapi juga di sisi lain orang-orang Farisi memang punya kepentingan-kepentingan hmm, Politis. politis yang memang nggak ada hubungannya. Sebenarnya mereka ini kan orang-orang yang tidak terlalu masuk di dalam politik negara gitu ya. Nggak berpihak juga pada Romawi gitu kan, dan juga nggak juga pada pemerintahan yang ada gitu. Heeh, ini jadi ya mungkin juga ada ya kepentingan ya, apa yang tadi kamu bilang Sal, bahwa mungkin aja ada ketakutan bahwa bahwa Betul. popularitas mereka ya kita nggak tahu sih ya. Nggak tahu. Tapi juga teks ini yang membingungkan itu sih ketika Tuhan Yesus bilang bahwa eh, hari ini, besok, hari ketiga, ini apa sih maksudnya? Iya, betul. Ini apa maksudnya ya? Gitu. Yang tadi kita balik lagi yang tadi Mm-mm, Yesus merespons ya apa yang disarankan oleh mm-mm. orang Farisi. Dia mengatakan pada mereka, sampaikan kembali kepada Herodes Antipas yang dilabelinya itu dengan serigala. Iya, Wah, ubah. ini labelnya sangat kasar gitu ya. Iya benar. Luar biasa, mungkin Yesus sudah bisa memprediksi, ya ini Herodes Antipas sebenarnya cara berpikir dan perbuatan atau kebijakan politiknya seburuk Mm-mm, apa mm-mm, gitu ya. mm-mm, Sehingga dia meminta, bukan meminta, menyuruh orang-orang Farisi kembali lagi kepada Herodes. mm-mm. Itu berarti orang-orang ini punya link yang langsung ya kepada kekuasaan gitu. Iya, betul. Untuk menyatakan pada mereka eh, tentang pelayanan-pelayanan yang dia lakukan, yaitu mengusir setan, menyembuhkan orang. Pada hari ini, besok, dan pada hari ketiga akan selesai. Aku kalau jadi orang Farisi akan bingung, maksudnya apa? Hari ini, hari besok, hari ketiga akan selesai. Nggak paham gitu kan. Ini kalau Betul. dia balik ke Herodes dengan kalimat yang tidak tidak jelas, kita bisa bayangkan nih akan terjadi apa di sana Mm-mm, gitu ya. Tapi mungkin cara Yesus membahasakan kematian, nah maksudnya mm-mm. penderitaan dan kematian serta kebangkitannya dalam bahasa yang esoterik seperti ini, bagi aku tidak semua orang memang tahu, diberikan apa kesempatan atau kasih karunia untuk tahu pribadi Yesus dan karyanya. Iya, Mungkin akan benar. tetap tersembunyi bagi orang-orang yang memang hatinya tidak terbuka untuk dia. Iya, iya. Dan juga ya memang teks ini juga apa ya, mengajak kita untuk ingat memang jalan penderitaan Kristus itu yang pertama. Terus juga eh, apa ya, memang seperti yang dinubuatkan oleh para nabi gitu kan, bahwa memang Yerusalem ini menjadi tempat di mana dalam sejarahnya kan terjadi pembunuhan para nabi Tuhan gitu loh. Di tempat yang sebenarnya Yerusalem ini kan dibilang City of God ya, kotanya Tuhan karena di situ ada bait Allah gitu. Itu kan kalau kita mau lihat nih, ini kota yang orangnya sangat religius gitu ya. Kalau kita bayangkan, tapi ternyata yang religius ini nggak menjamin bahwa kebenaran, keadilan itu ditegakkan gitu loh. Untuk mendengar apa yang
dari Tuhan itu sulit gitu. Ini jadi kayak memang apa yang terjadi di dunia kita sekarang ini. Paradoks. Di Bener. tempat di mana Tuhan dimuliakan, di tempat Mm-mm. di mana orang berasumsi di situ tidak mungkin ada Iya, dosa, kesalahan, justru disitulah iya. orang Jadi memang menutup telinga dan menutup mata, tidak mampu melihat kebenaran. bener di konteks di mana katanya sebuah negara atau komunitas itu sangat religius, tapi sebenarnya nilai-nilai Tuhan itu malah diabaikan dan terabaikan kan gitu. Betul. Karena itu Yesus meratapi Yerusalem Bener, yang bener. membunuh para nabi, melempari orang-orang yang diutus kepada mereka. Ini kan Mm-mm. satu respon yang fatal gitu ya. Mereka tidak menyambut orang-orang yang Tuhan utus untuk menolong mereka, membawa mereka kepada kebenaran, tetapi malah menolak dengan cara Ya, yang sangat kejam gitu ya. iya. Dan di sini Yesus katakan Tuhan berkali-kali sebenarnya rindu ya untuk mengumpulkan anak-anak Israel, tapi mereka nggak mau. Karena itu akibat dari kekerasan hati. Di sini Yesus menubuatkan Yerusalem akan ditinggalkan dan akan menjadi sunyi. Wah, ini luar biasa sekali ya. Nubuatnya bagi saya, aduh, mengingatkan pada peristiwa penyerangan, pengepungan, penghancuran kota Yerusalem, khususnya Bait Suci, pada tahun 70 Masehi. Jadi nubuat Iya, Yesus memang terbukti gitu. iya, benar. Iya. Jadi ya itu ya. Jadi yang bisa juga yang menariknya dari Injil ini kita bisa mengkhotbahkan ya soal bahwa Tuhan sendiri ya kalau memang itu jalan yang harus dia ambil gitu ya, dia akan lakukan gitu walaupun dia nggak melarikan diri untuk itu gitu loh. Sebenarnya kan kalau udah ada peringatan gitu ya kenapa nggak lari gitu kan. Iya, betul. Eh, tapi dia tahu bahwa memang jalan itu yang harus dia lakukan gitu ya. Dia tempuh apapun juga resikonya. Tapi di satu sisi ya itu bahwa ternyata religiositas itu seharusnya Membuat kita otentik. membuat kita benar, membuat kita memang menjalani hidup seperti yang Tuhan perintahkan gitu. Tapi pada kenyataannya orang yang dicap atau dilabeli dengan orang yang religius atau negara yang religius ya ternyata banyak sekali melakukan misalnya kekerasan kan kita lihat negara yang dilabeli dengan sebagai negara yang memegang agama tertentu gitu kan atau komunitas kan itu terjadi banyak kekerasan terhadap perempuan, terhadap anak, ketidakadilan terhadap mereka yang marginal, gitu, Minoritas. minoritas gitu. Bahkan memakai ayat-ayat Alkitab, ayat-ayat kitab suci lain gitu ya, dari agama yang berbeda yang mereka pegang itu untuk memberikan hukuman-hukuman Ya, betul. buat kepercayaan yang berbeda. Mhm. Sangat disayangkan. Iya, karena itu Ketika betul. mereka melakukan kekerasan itu, sebenarnya mereka sedang menyangkali Mm-mm. kemahakuasaan Tuhan, menyangkali kasih Tuhan untuk semua orang. Iya, Mereka menutup jalan keselamatan untuk diri mereka sendiri. Gitu. betul. Karena itu memang ini bisa jadi momen kita terus meratapi sih apa yang terjadi pada hidup kita, pada dunia kita sekarang ini. Gitu. Iya. Kira-kira kalau kita boleh sebutkan beberapa poin yang bisa kita tarik dari Kejadian pasal 15, Mazmur 27, Filipi pasal 3, dan Lukas 13, kira-kira apa tadi? Iya, tadi sih yang kita bicarakan bahwa iman itu punya dinamika yang sangat luas gitu loh. Beriman Mhm. itu dan kuncinya satu, otentik aja dengan apa yang kita hadapi, jalani ya. Bahwa memang kalau lagi lagi lemah, lagi merasa kecewa, merasa gagal, merasa takut, merasa khawatir, ya apa Jujur, adanya aja jujur gitu. aja di hadapan Bener, Tuhan.
Hmm. Jujur aja, karena kita nggak bisa menilai orang juga dari, oh iman ini harus begini begitu, enggak. Itu bagian dari bagaimana dia berproses dengan Tuhan gitu. Yang Dan dalam kejujuran itu kita juga tetap diminta sabar, iya, menantikan Tuhan, kuatkan hati, betul. jangan Ada, ikut marah. iya, bagaimana itu tadi ya, kita percaya bahwa kita bisa melewatinya. Yes. Ada yang di depan sana kita ada yang lebih baik gitu. Tapi kita diajak untuk ayo bertahan untuk berada pada jalan sampai nanti akhirnya gitu. Dan Itu. selalu apa ya, meminta kepada Tuhan. Jangan jangan bosan berseru sama Tuhan. Mm-mm, Minta Tuhan jadi perisai kita, minta Tuhan jadi penolong kita, minta Tuhan jadi penyelamat kita. mm-mm, Gak mm-mm. usah ragu untuk minta sama Tuhan. Gak ada Iya, salah, gak ada betul. permintaan yang salah menurut saya di hadapan Tuhan. Toh nanti Tuhan yang akan memberikan jawaban yang Iya, menurut baik bagi kita. betul. Termasuk juga tadi terakhir yang kita bicarakan, beriman itu memang kita tahu ada resiko yang gak mudah gitu kan. Yes. Jalani Mhm. aja sambil juga terus ingat bahwa iman itu eh, bagian dari perjalanan di mana eh, saya percaya tapi juga sekaligus bersaksi ya berjalan. Jadi religiositas itu selalu berjalan beriringan antara perbuatan, perkataan, apa yang kita imani, apa yang kita lakukan gitu. Luar biasa. Oh, Semoga oke, percakapan kita juga berguna untuk sahabat benar. khotbah dalam mempersiapkan pelayanan sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima I- kasih iya. waktunya. Dan juga teman-teman sekali lagi eh, kalau teman-teman butuh eh, bantuan untuk khotbah atau untuk pembinaan-pembinaan lainnya, hubungi Pergi Kasih Ministry dan juga kami menantikan juga saran dan masukan yang berarti buat acara dan program kita selanjutnya. Selamat bersiap, Tuhan memberkati. Tuhan Bye. berkata.